Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Salsabila dari Cinta Putri Yasmin akan menjelaskan apa itu validasi metode analisis, apa manfaat dari validasi metode analisis bagi dunia kefarmasian, lalu parameter-parameter apa yang terdapat pada validasi metode analisis. Baiklah, yang pertama yaitu apa itu validasi metode analisis? Seperti yang kita ketahui bahwa validasi metode analisis merupakan proses yang digunakan untuk memastikan metode analisis yang digunakan pada pengujian produk yang dihasilkan terutama pada produk farmasetikal atau produk farmasi memberikan hasil yang akurat, konsisten, dan sesuai dengan dan diharapkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, standar regulasi kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan oleh industri itu sendiri. Lalu selanjutnya kita masuk ke manfaat validasi metode analisis bagi dunia kefarmasian. Baiklah, yang pertama itu ada menjamin keamanan dan kualitas produk. Yang kedua ada kepatuhan terhadap regulasi. Yang ketiga ada meningkatkan reproduksibilitas dan konsistensi. Yang keempat ada efisiensi operasional. Baiklah, kita masuk yang pertama dulu. Yang pertama yaitu menjamin keamanan dan kualitas produk. Jadi di sini fungsi dari validasi metode analisis itu sendiri memastikan bahwa metode analisis yang digunakan pada pengujian produk ini dapat mendeteksi adanya komponen-komponen zat aktif atau komponen-komponen zat pengotor yang masuk ke dalam obat pada proses produksi misalnya. Nah, itu tuh bisa dideteksi sehingga produk yang dihasilkan diharapkan tidak terdapat zat pengotor dan diharapkan juga aman dan serta berkualitas. Baiklah, yang kedua yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Nah, kepatuhan terhadap regulasi di sini sebagaimana mestinya yaitu validasi metode analisis itu sendiri merupakan persyaratan dari berbagai regulasi seperti Badan POM, ada FDA atau EMA. Nah, ini memastikan bahwa setiap langkah produksi dan pengujian memenuhi standar internasional maupun lokal. Jadi, sumber-sumber kita itu atau bukan basic sih, lebih ke standar regulasi kualitas validasi metode analisis yang kita gunakan itu bukan saja dari lokal, tapi juga berdasarkan internasional. Baiklah, yang ketiga yaitu meningkatkan reproduksibilitas dan konsistensi. Di sini validasi metode analisis itu bermanfaat dan bertujuan untuk memastikan bahwa metode analisis yang digunakan dapat menghasilkan hasil yang selalu konsisten dan dapat diproduksi selalu. Nah, hasil yang konsisten ini misalnya ya kita buat hari ini dengan hasil yang sesuai dengan standar dan besoknya lagi dengan hari yang berbeda harus menghasilkan hasil produk yang setelah diuji itu tetap tetap sama atau tetap memenuhi standar regulasi. Nah, nih seperti di sini baik oleh laboratorium yang sama maupun laboratorium yang berbeda. Nah, di sini bertujuan untuk standar kualitas di berbagai batch produksi. Baiklah, yang terakhir yaitu efisiensi peroperasional. Nah, di sini manfaat dari validasi metode analisis itu agar metode tervalidasi. Nah, perusahaan farmasi juga dapat menghindari pengujian ulang atau pokoknya ada revalidasi gitu biar tidak perlu. Jadi kita tuh manage waktu dengan mengurangi waktu produksi serta kan kalau ada tambahan waktu untuk produksi atau terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, kita kan nambah biaya pengeluaran lagi ya. Nah, di situ tujuannya yaitu mengefisiensikan waktu operasional atau biaya operasional dalam rantai produksi. Baiklah, kita masuk ke parameter validasi metode analisis.
Ada akurasi, ada repeatability, ada reproducibility, ada intermediate precision, ada robustness, ada specificity, ada LOD, limit of detection and limit of quantification, dan linearity. Baiklah, pertama kita masuk ke specificity. Di sini kan berdasarkan jurnal. Nah, yang pertama di sini nih eh, ada di sini sebagai zat aktifnya yang diujikan yaitu ada aceclofenac dan paracetamol. Sebelumnya kalau specificity itu tujuannya untuk menentukan secara kuantitatif komponen yang diamati atau dianalisis dalam matriks sampel tanpa adanya pemisahan. Nah, eh, baiklah kita lihat dulu. Di sini kan secara specificity, konsentrasi awal aceclofenac dan paracetamol itu kan sama-sama 100%. Nah, terdegradasilah dia dan mendapatkan konsentrasi sisa setelah terdegradasi, yaitu kalau pada aceclofenac pada kondisi 0,1 molar HCl dalam waktu 6 jam dengan suhu 70 derajat Celcius, yaitu tersisa hasil degradasinya itu 0,533 mikrogram per mililiter. Nah, jumlah produk yang terdegradasi itu jumlahnya ada dua produk dengan waktu retensinya 7,19 menit dan 8,83 menit. Nah, lalu lanjut ke aseklofenak 0,1 molar NaOH dan juga ada 3% asam peroksida. Itu ini dalam 2 jam, yang ini 6 jam kalau menggunakan natrium hidroksida. Nah, di sini dapat terlihat bahwa waktunya tuh hampir sama ya. Tapi beda di sini ada 1 menit. Nah, tapi konsentrasi remainingnya atau konsentrasi setelah terdegradasinya itu ada 0,383 dan 2,991. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kalau pada paracetamol dan aceclofenac, nah di sini kan ada satu produk pada paracetamol, terus ada satu produk dan di sini tidak ada. Nah, kesimpulannya itu semakin banyak obat yang terdegradasi di bawah kondisi tertentu, nah semakin sedikit pula produk terdegradasi, maka semakin spesifik pula metode tersebut. Nah, dapat dilihat ini kan dikit ya yang terdegradasi, maka hasilnya spesifisitas. Lalu lanjut ke linearity. Linearity di sini kita dapat lihat regresinya. Di sini Y sama dengan 31418X kurang 1525,3. Itu untuk aceclofenac dengan range linearnya, rentang linearnya itu 16 sampai 24 dan 80 sampai 120. 80, 80, 100 sampai 120 untuk paracetamol, aceclofenac 16, 20, 24. Nah, di sini regresi untuk paracetamolnya Y sama dengan 18.394 X dikurang 8.710,1. Untuk 3 data ya, kan 16, 20, 24. Ini 80, 100 sama 120. Nah, kesimpulan dari linearity. Tadi kan linearity itu merupakan data yang diujikan. Nah, di sini nih biar data itu harus linear, bukan harus linear sih. Biar data itu linear, dia itu nilai R-nya, rasio ya. Pokoknya R-nya itu harus mendekati 1. Nah, jadi konsentrasi dari sampel yang diujikan itu harus dalam rentang linear, biar memenuhi syarat validasi metode. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang baik antara area puncak dan konsentrasi obat dalam rentang konsentrasi obat dengan nilai R yang mendekati 1. Di sini kan R-nya 0,996 dengan 0,9989 pada aceclofenac dan paracetamol. Nah, jadi menunjukkan bahwa metode linearity ini sangat linear pada rentang konsentrasi uji. Lanjut, akurasi. Nah, akurasi di sini merupakan kedekatan hasil pengujian yang diperoleh dengan metode dengan nilai yang sebenarnya. Nah, di sini kan ada aceclofenac sama paracetamol. Ini persentasenya ada 80, 100, 120 untuk aceclofenac, ada paracetamol 80, 100, 120. Nah, untuk recovery-nya itu 102,22, ada 101,5, ada 100,9, dapat dilihat di layar. Nah, persentase RSD atau standard deviation. Nah, ini nih menggambarkan bahwa bila jadi kan dia persentase recovery-nya tuh mendekati
mendekati 100, eh, pokoknya 100% plus minus 2%. Jadi rentang 98% hingga 102%. Nah, jadi kesimpulannya itu akurasi metode ini dapat dikatakan sangat baik karena presentasi recovery aseklofenak dan paracetamol sangat mendekati 100%, yang menunjukkan bahwa metode ini dapat mengukur konsentrasi obat dengan benar dan tanpa bias yang signifikan. Nah, regulasi analisis ini yaitu berdasarkan Farmakope 6 yang biasanya menetapkan recovery dalam rentang 98% dan 102% sebagai yang diterima. Baiklah, masuk ke repeatability. Nah, repeatability ini kan sama dengan intermediate precision. Sedangkan kan tadi intra kalau repeatability, tapi lebih tepat atau lebih sering didengar atau lebih diakui itu repeatability ya, bukan bukan intermediate precision. Nah, bedanya dengan intermediate precision ini, dia itu misalnya nih, precision intermediate, dia tuh sampel yang sama, alat yang sama, tapi dikerjakan pada hari kedua kalau intermediate. Sedangkan repeatability atau intermediate precision ini sampelnya sama, alatnya sama, tapi analisnya juga sama, tapi dikerjakan pada hari itulah, hari yang sama. Itu saja sih bedanya. Nah, di sini dapat dilihat kalau repeatability kan intraday. Berarti di hari yang sama ini aseklofenak dan paracetamol. Persentase range star deviation itu 0,287 pada drug amount of drug taken-nya tuh 16 mikrogram per mililiter, 0,176, 0,2079. Nah, di sini dapat dilihat bahwa range RSD dari aseklofenak intraday dan paracetamol intraday dari yang sama, repeatability-nya itu eh, apa ya, menunjukkan presisi yang sangat baik karena nilai RSD-nya tuh persentasenya di bawah 2% dan dilakukan pada waktu yang sama, sampel yang sama dan alat analisa yang sama pada sampel aseklofenak dan paracetamol. Jadi dia termasuk repeatability atau intermediate precision, berarti dia presisi tepat. Intermediate precision, intermediate precision. Nah, ini nih kan uh, dia cuman beda 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 hari ya. Nah, di sini dapat lihat. Jadi kan kalau dia beda hari, apakah beda juga hasilnya? Jadi kan kalau yang diharapkan itu dia tetap sama walaupun beda hari. Nanti beda lagi dengan reproducibility ya. Nah, itu tuh udah beda laboratorium, beda analis, kadang beda analis. Nah, dan juga beda hari. Nah, itu tuh dilihat juga apakah dia berbeda pada dengan apa tolak ukur si repeatability tadi. Tapi yang diharapkan harus sama walaupun berbeda hari, berbeda alat, karena harus memenuhi standar regulasi kualitas produk tadi. Di sini kan dapat dilihat dia tetap di range-nya kalau yang interday ini atau di hari yang berbeda walaupun sampel dan alat analisnya sama, range RSD-nya itu tetap di bawah 2%, maka dia termasuk intermediate precision. Baru reproducibility. Nah, di sini, nah reproducibility ini dapat dilihat bahwa dia di bawah 2% semua ya. Nah, walaupun metode ini berarti dia konsisten. Konsisten walaupun beda alat, beda laboratorium, dia tetap konsisten. Meskipun diuji dengan aparatur atau alat yang berbeda, serta di waktu yang berbeda pula. Lalu LOD dan LOQ. LOD dan LOQ ini limit of detection dan limit of quantification. Kalau limit of detection ini kan di mana parameter pada titik tingkat terendah analit yang dapat dideteksi oleh instrumen. Nah, di sini kan saya memakai jurnal LC, yaitu liquid chromatography. Nah, jadi pada titik terendah itulah si analit itu dapat dideteksi menggunakan parameter LOD tadi, limit of detection. Di sini rumusnya 3 kali 3 dikali di standard deviation plus dibagi slope. Nah, di sini LOQ-nya 10 kali standard deviation per slope. Nah, ini LOQ limit of quantification yang di mana parameter uji kuantitatif berarti dapat dihitung yang tadi ya, dapat dihitung dengan angka
pada senyawa pada titik terendah dalam sampel atau dapat ditentukan dengan akurasi dan presisi disertai dengan perhitungan deviasi standar. Nah, aseklofenak LOD-nya tuh ambil contoh dulu 0,0369 mikrogram per mili. LOQ-nya 0,1120 mikrogram per mili. Paracetamol LOD-nya 0,0631 mikrogram per mili, LOQ-nya 0,191 mikrogram per mili. Di sini kesimpulannya bahwa nilai LOD yang dihitung untuk aseklofenak adalah 0,0369 dan untuk paracetamol 0,0631 mikrogram per mili. Di sini menunjukkan bahwa metode yang digunakan cukup sensitif untuk mendeteksi jumlah yang sangat kecil dari kedua senyawa ini dalam sampel. Nah, di sini juga dia dalam konsentrasi rendah bahwa senyawa tersebut juga memiliki keakuratan yang tinggi karena pada konsentrasi rendah yaitu 0,1120 mikrogram per mili aseklofenak dan 0,19911 mikrogram per mili paracetamol, dia memiliki keakuratan yang tinggi pada tingkat konsentrasi yang rendah. Robustness ini kan merupakan metode untuk melihat ketahanannya seberapa lama sih dia tahan nggak ya gitu. Nah, di sini dapat dilihat robustness-nya pada file ini. Jadi, laju alir diubah menjadi 1, kurang lebih 0,25 ml per menit. Dan komposisi metanol dalam fase gerak diubah menjadi 80 kurang lebih 2%. Nah, pada perbandingan 80 dan banding 20, komposisi asli dan perbandingan aseklofenak menghasilkan waktu retensi 6,48 menit dengan RSD 0,2112%, 12%. Pada 78 banding 18, penurunan 2%. Waktu retensi menjadi 6,14 menit dan RSD meningkat menjadi 0,119%, di mana hasil yang stabil dengan RSD di bawah 2%. Menunjukkan metode tersebut robust terhadap perubahan kecil kondisi analisis. Jadi, dia tahan karena RSD-nya di bawah 2% semua. Walaupun mengalami penurunan 2%, tapi masih dalam rentang batas toleransi yang masih diterima. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.